ya, yang pastinya sumbernya adalah Al-Qur'an dan hadis. Itu sudah pasti itu. Karena rujukannya pasti ke situ. Tidak mungkin kita bicara hal-hal yang berkaitan dengan Islam kemudian kita meninggalkan dua hal tadi, ya, dua hal tadi. Jadi yang penting dalam memahami Islam, ya, dalam berpolitik adalah sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian di samping Al-Qur'an dan hadis baru ada turunan-turunannya. Ya, ada ijma, ya, kesepakatan-kesepakatan para ulama yang mana menjadi sebuah keilmuan tersendiri. Nah, jadi kalau bicara tentang politik Islam, maka politik Islam ini kan sudah dibangun sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kalau dia menjadi sebuah keilmuan yang berdiri sendiri, ya itu baru sekarang-sekarang saja dia menjadi sebuah keilmuan. Tapi kalau bicara tentang praktek politik Islam, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh teladan. Bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hijrah, ya, beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu kan beliau membangun sebuah sistem di dalamnya. Ya, beliau membangun sebuah nilai, ya, nilai di mana nilai tersebut itulah yang sampai hari ini menjadi rujukan dalam perpolitikan. Ya, namun sayangnya kita tidak menggunakan itu dalam membangun sistem politik yang ada di Republik ini. Ya, kita masih mengadopsi sistem-sistem yang sifatnya liberal, sifatnya kapitalis, ya, sifatnya demokrasi yang memang banyak nilai-nilai yang walaupun ada yang mengatakan bahwa demokrasi mirip-mirip, tapi kalau saya memandangnya jauh berbeda, ya, karena dilihat dari sumber dasarnya saja, sumber landasan pengambilan hukum tersebut. Kalau Islam jelas sumber dasarnya Al-Qur'an dan hadis, ya, ijma dan yang lain sebagainya. Tapi kalau demokrasi sumbernya ya pemikiran, ya, pemikiran orang-orang tertentu yang kemudian diadopsi, ya, menjadi sebuah nilai yang digunakan di bangsa kita hari ini. Nah, ini yang akan menjadi sebuah diskusi-diskusi, ya, yang akan kita bangun di media walaupun ini hanya sekedar Zoom, ya, Zoom. Tapi ini akan menjadi sebuah motivasi buat kita semuanya bagaimana mengembangkan nilai-nilai perpolitikan. Karena kalau kita bicara ke ranah politik, sekarang ini kan hampir semua itu dibawa ke ranah politik, ya. Aspek apapun juga, ya. Bahkan mohon maaf, ketika seorang ingin menjadi apapun, ya, pasti politik menjadi salah satu deal-dealnya, ya. Jadi ingin mendapat A, mendapat B, mendapat C, pasti ada deal-deal politiknya. Nah, sehingga semua itu dibawa ke ranah sana. Nah, belajar tentang politik Islam berarti kita belajar tentang bagaimana kita memahami tentang bagaimana Islam mengatur tentang sebuah sistem ketatanegaraan. Karena kalau bicara tentang politik itu kan bicara tentang konsep ketatanegaraan, ya, konsep pemerintahan, konsep government, ya. Ya, nilai-nilai yang ada di dalam sebuah sistem pemerintahan. Nah, itulah kita bicara tentang politik. Nah, pertanyaannya apakah Islam mengatur hal seperti itu? Ya, sudah pasti karena Rasulullah SAW pun sudah juga menjadi sebuah teladan dalam hal mengatur, mengurus, ya, membangun sebuah peradaban, membangun sebuah negara. Itu Rasulullah sudah menciptakan itu. Rasulullah sudah menjadikan contoh. Kita lihat kisah ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan beliau membangun atau mempersatukan, ya, mempersatukan dua kubu, ya. Kalau kita bilang sekarang ya dua kubu lah, ya, kubu Muhajirin dan kubu Ansor, yang mana dalam sejarah mencatat bahwa dua kubu ini nggak pernah akur karena mereka saling menganggap dirinya yang paling hebat, paling istimewa. Tapi Rasulullah mampu untuk menguatkan kedua pihak tersebut antara kubu Ansor maupun kubu Muhajirin. Kemudian Rasulullah membangun sebuah peradaban yang ada di Mekah. Nah, peradaban itulah yang sampai hari ini menjadi sebuah titik nilai, ya, yang ada di dalam sistem politik Islam. Di mana kita tahu sejarah bahwa salah satu bukti konkret yang tertulis,
ya di dalam sejarah peradaban umat manusia itu ya ketika Rasulullah SAW membuat piagam Madinah itu piagam pertama di dunia yang tertulis secara rapi, ya, dan itu mengandung nilai yang luar biasa. Ya, itulah Rasulullah SAW karena beliau langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masih banyak hal ya, banyak hal yang akan kita bicarakan di mata kuliah sistem politik Islam ini. Namun yang terpenting adalah komitmen kita untuk sama-sama memahami, belajar, ya, agar jangan sampai nanti kita tidak karena ini kan sistemnya Zoom ya, sistemnya Zoom. Walaupun memang kita masih di tengah kondisi COVID-19 ini kan masih serba salah, mau offline juga salah, mau online juga banyak keterbatasan, ya. Ya, mudah-mudahan yang hadir 20 orang ini adalah orang-orang yang seenggaknya bisa konsisten, ya, istiqomah dengan pemahaman-pemahaman yang akan saya sampaikan. Nah, hari ini yang akan saya jelaskan yang pertama adalah komitmen waktu kita. Karena ini kebetulan hari Jumat ya. Jumat itu saya di dalam sejarah ngajar di Ibnu Khaldun itu saya seringkali minta jangan di hari Jumat kan. Ya, karena biasanya hari Jumat itu adalah harinya Ustadz lah, kira-kira begitulah. Ya, harinya Ustadz Fauzan, harinya Ustadz Iqbal, harinya Ustadz Abdul Aziz, harinya Ustadz Mursid, ya kan? Hari Jumat itu kan hari-harinya Ustadz. Jumat berkah, itu. Pak, Jumat berkah. Nah, apalagi Jumat berkahnya Ustadz, kira-kira begitu. Jadi memang saya seringkali minta agar jangan dijadwalkan di hari Jumat. Namun karena kebetulan ini online, jadi mungkin ada semacam sesuatu yang bisa kita tolerir. Namun hari ini pun juga saya ingin berdiskusi dengan teman-teman, ya, karena kebetulan hari ini saya nggak ada jadwal khutbah, nah, makanya bisa tepat waktu nih jam 1 saya sudah hadir di sini karena kebetulan saya lagi ikut pendidikan asesor, jadi makanya saya bisa hadir tepat waktu. Tapi untuk minggu depan, kebetulan minggu depan itu saya jadwal khutbah di Universitas Trisakti, ya, Jakarta. Jadi nggak mungkin kita mulai jam 1 gitu. Jam 2 pun juga belum tentu. Karena kan perjalanan kalian bisa tahu sendiri kan. Yang namanya ke Jakarta, pulang, dan sebagainya lah. Nah, sehingga saya ingin menyepakati waktu dengan teman-teman semua yang hadir di sini. Yang pertama, apakah kuliah kita ini tetap dilaksanakan hari Jumat dengan waktu jam 1 siang atau bagaimana? Kalau saya pribadi, saya minta agar jangan hari Jumat, apalagi jam 1 siang. Jam 1 itu kan teman-teman tadi tahu sendiri tadi kelihatannya kan. Diundangnya jam 1, kita mulainya tadi sudah jam 1:30. Ya wajar lah namanya hari Jumat kan. Jumatnya aja sampai jam 1 kurang. Apalagi sekarang duhur itu jam 12 lebih 5 menit. Khutbahnya yang panjang biasanya, kalau yang panjang-panjang khutbahnya kan bisa selesai jam 1. Jam berapa dia harus makannya, jalannya, pulangnya segala macam kan. Kalau yang perempuan sih insya Allah nggak ada hambatan ya. Tapi kalau yang laki-laki mungkin ada masalah sedikit lah dalam hal seperti ini. Sehingga coba kita sepakati untuk pelaksanaan perkuliahan apakah tetap di hari Jumat cuman jamnya yang kita undur atau kita rubah ke hari lain ya, tapi fleksibel saja waktunya dengan teman-teman. Itu yang pertama yang harus kita sepakati. Kemudian yang kedua, kita kan tidak bisa melihat attitude, etika ya, mahasiswa kalau Zoom seperti ini. Sehingga mungkin yang akan kita lihat ya paling kehadiran tepat waktu di Zoom-nya ini. Tapi kan ini juga tidak serta-merta menjadi tolak ukur karena bisa jadi teman-teman ada yang, Pak saya nggak punya paket, saya nggak ada sinyal, saya nggak ada ini, apalah segala macam lah. Mahasiswa itu kan salah satu tokoh-tokoh yang pandai membuat alasan kan. Jadi itu pun juga kadang-kadang saya sulit lah memahami itu. Jadi tinggal nanti disepakati saja media apa yang mau kita gunakan. Mau pakai Zoom,
atau mau pakai Zoom meeting ya, atau mau pakai apa namanya? Selain Zoom meeting itu apa tuh? Google Meet ya. Google Meet.